Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan. Yang terhormat Ibu Siti Rugaya selaku dosen pengampu mata kuliah statistik. Di sini kami akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami yang berjudul pengaruh usaha makanan seblak viral terhadap daya tarik pembeli dengan saya sendiri atas nama Maria Gretiana Kellen dan teman saya Maria Delgo Ribera. Topik pembahasan, di sini kami akan membahas beberapa topik. Yang pertama adalah latar belakang, kedua tujuan dan manfaat, ketiga landasan teori, keempat studi kasus, kelima analisis, keenam gambar kurva, dan yang terakhir kesimpulan. Berikut latar belakang. Dalam berwirausaha zaman sekarang, banyak pilihan yang dapat seseorang pembisnis pilih untuk menjual segala sesuatu, baik itu produk atau jasa. Kelompok kami memilih satu produk kepada konsumen berupa makanan, yaitu seblak. Di Indonesia mempunyai banyak sekali keanekaragaman makanan dan setiap daerah mempunyai karakteristik tersendiri. Dilihat dari sosial budaya, tingkah laku, atau dari segi kebiasaan, seblak merupakan makanan Indonesia yang terasa gurih dan padas, yang terbuat dari kerupuk basah yang dimasak dengan sayuran dan sumber protein seperti telur ayam, boga bahari, atau olahan daging sapi, dimasak dengan bumbu tertentu. Seblak ini merupakan produk yang banyak dijumpai. Berikut tujuan dan manfaat. Yang pertama, tujuan satu untuk mengetahui alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan seblak. Kedua, untuk mengetahui besarnya biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan. Ketiga, untuk mengetahui strategi promosi dan penjualan yang digunakan. Keempat, untuk mengetahui jumlah keuntungan yang dapat diperoleh dari penjualan. Kelima, untuk mengetahui kendala dalam hambatan yang dialami. Berikut manfaat. Yang pertama, secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian ilmu pengarahan atau sebagai bahan referensi untuk penelitian sejenis. Kedua, untuk menumbuhkan kreativitas dan inovasi mahasiswa terhadap sumber daya manusia di sekitar sebagai referensi untuk mahasiswa lain yang membutuhkan. Ketiga, dapat memberikan wawasan bagi mahasiswa untuk menciptakan usaha serta membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar. Berikut landasan teori ANOVA dua arah dengan berinteraksi. ANOVA dua arah dengan berinteraksi merupakan pengujian beda tiga rata-rata atau lebih dengan dua faktor yang berpengaruh. Interaksi antara kedua faktor tersebut diperhitungkan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, satu, menentukan formula hipotesis. Yang kedua, menentukan taraf nyata atau A dan F tabel. 3. Menentukan kriteria pengujian. 4. Membuat analisis varian dalam bentuk tabel ANOVA. 5. Membuat kesimpulan dan menyimpulkan HO diterima atau ditolak dengan membandingkan antara langkah keempat dengan kriteria pengujian pada langkah ketiga. Studi kasus. Sebuah usaha jualan seblak ingin mengetahui apakah perbedaan dalam penjualan seblak berdasarkan minggu dalam satu bulan, atau minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat, dan jenis level kepedasan level biasa, level sedang, dan level sangat pedas. Slide berikutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya Maria Delgo Ribera. Yang berikut masuk analisis. Pertama, formula hipotesis. B sama dengan 4, H sama dengan 3, N sama dengan 2. H0 sama dengan alfa 1, sama dengan alfa 2, sama dengan alfa 3, sama dengan alfa 4, sama dengan 0. Pengaruh baris lebih dari jenis level seblak berpengaruh terhadap penjualan seblak. H sama dengan sekurang-kurangnya 1, alfa I tidak sama dengan 0. H0 sama dengan beta 1, sama dengan beta 2, sama dengan beta 3, sama dengan 0. Pengaruh kolom baris berdasarkan minggu pertama sampai minggu keempat berpengaruh terhadap penjualan seblak. HA sama dengan sekurang-kurangnya 1, BJ tidak sama dengan 0. H0 sama dengan alfa beta 11, alfa beta 12, alfa beta 13, alfa beta 21, alfa beta 22, alfa beta 23, alfa beta 31, alfa beta 32, alfa beta 33,
alfa beta 41, alfa beta 42, alfa beta 43, alfa beta 44 sama dengan 0. Pengaruh baris dan kolom berpengaruh antara jenis minggu dan level sebelah. H1 sama dengan sekurang-kurangnya 1 alfa beta tidak sama dengan 0. Lanjut slide. Yang kedua, taraf nyata alfa dan F tabel. Untuk baris V1 sama dengan 3, V2 sama dengan 3 kali 4 bagi 1 sama dengan 12. F0,5 bagi 3,12 sama dengan 3,89. B, untuk kolom V1 sama dengan 3. F2 sama dengan 3 kali 4 bagi 1 sama dengan 12. F0,05 bagi 3,12 sama dengan 3,89. Untuk interaksi, V1 sama dengan 12. V2 sama dengan 3 kali 4 bagi 1 sama dengan 12. F0,05 bagi 12,12 sama dengan 2,69. Uji statistik. HO sama dengan diterima jika F1 kurang dari F0,5 bagi 3,12 sama dengan 3,49. H0 sama dengan jika ditolak F1 lebih dari F0,5 bagi 12,12 sama dengan 3,49. B, H0 sama dengan diterima jika F2 lebih dari F0,5 bagi 3,12 sama dengan 3,49. H0 ditolak jika F2 lebih dari F0,5 bagi 12,12 sama dengan 3,49. C, H0 sama dengan diterima jika F3 lebih dari F0,05 bagi 12,12 sama dengan 2,69. H0 sama dengan diterima jika F3 kurang dari F0,5 sama dengan 12,12 sama dengan 2,69. Slide selanjutnya. JKT. Jumlah dari 50 kuadrat sampai 30 kuadrat sama dengan 34.535 dikurang dari 875 kuadrat bagi 24 sama dengan 34.503. Jadi, hitung keseluruhan dari JKT sama dengan 34.503. JKB, jumlah dari 330 kuadrat sampai 120 kuadrat per 6 sama dengan 33.804 kurang 875 bagi 24 sama dengan 31.901. Jadi jumlah JKB sama dengan hasil dari 33.804 kurang 31.901 sama dengan 1,901. JKK jumlah dari 320 kuadrat sampai 315 kuadrat per 8 sama dengan 38.815 kurang 875 bagi 24 sama dengan 31.901. Jadi jumlah JKK hasil dari 38.815 kurang 31.901 sama dengan 6,911. JKI jumlah dari 50 tambah 35 sama dengan 85 kuadrat sampai terakhir bagi 2. 2 nilai dari pengulangan baris. Hasil dari 33.804 dari jumlah keseluruhan baris.
yaitu 332 kuadrat dan seterusnya. Terus dibagi 6, kurang dari hasil 32.628 dari jumlah keseluruhan bawah, yaitu 230 kuadrat sampai 315 kuadrat per 8 sama dengan 31.901. JKE sama dengan hasil dari JKT kurang JKB kurang JKK kurang JKI. JKT sama dengan 34.503 kurang 1,903 kurang 37.444.000 sama dengan minus 11.755. Slide selanjutnya. Tabel analisa varians ANOVA, sumber variasi, jumlah kuadrat, derajat bebas, rata-rata kuadrat, F hitung. Dari sumber variasi rata-rata baris, jumlah kuadrat JKB sama dengan 1,903, derajat bebas 3, rata-rata kuadrat 0,63, F hitung 0,64. Rata-rata kolom, jumlah kuadrat JKK sama dengan 6,911, derajat bebas 2, kuadrat rata-rata 3,45, F hitung 5,55. Sumber variasi interaksi dengan jumlah kuadrat JKI sama dengan 37,444.000, derajat bebas 6, rata-rata kuadrat 6,24, F hitung 6,43. Sumber variasi error dengan jumlah kuadrat JKE sama dengan minus 11,755, derajat bebas 12, rata-rata kuadrat 0,97. Dengan jumlah kuadrat 58,013, derajat bebas 23. Keenam, menarik kesimpulan. Yang pertama, karena F1 sama dengan 0,64 kurang dari F 0,05 bagi 3,12 sama dengan 3,49, maka H0 diterima di mana jenis level seblak tidak ada pengaruh terhadap penjualan seblak. 2. Karena F2 sama dengan 3,55 kurang dari F 0,05 bagi 3,12 sama dengan 3,49, maka HO ditolak di mana pada minggu pertama sampai minggu keempat berpengaruh terhadap penjualan seblak. Ketiga, karena F3 sama dengan 64,43 kurang dari F 0,05 bagi 12,12 minus sama dengan 2,69, maka HO ditolak di mana jenis level seblak dan dari minggu pertama sampai minggu keempat ada pengaruh interaksi terhadap penjualan seblak. Gambar kurva dapat dilihat pada F1 menolak HA dan menerima HO, pada F2 dengan keterangan menerima HA dan menolak HO, pada F3 dengan keterangan menerima HA dan menolak HO. Terakhir, kesimpulan, kuliner merupakan kata yang paling melekat di dalam diri manusia sejak berabad-abad yang lalu. Nenek moyang kita meramu begitu banyak bahan dapur untuk dijadikan sebagai suatu makanan yang tentunya mengunggah selera. Berdasarkan uraian membuka usaha dalam menjual seblak, dapat disimpulkan bahwa makanan seblak merupakan salah satu ciri khas makanan dari Bandung yang sudah tidak asing lagi bagi kota Jakarta. Seblak juga termasuk makanan yang cukup banyak diminati oleh semua kalangan karena seblak mempunyai beberapa jenis hidangan sesuai dengan kemauan dan selera konsumen. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian kami. Sekian dan terima kasih.